Hai minasan, watashi no namae wa Naira desu. Di video kali ini kita akan membahas reformasi pendidikan di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, Jepang kalah dalam perang melawan Amerika pada Perang Dunia Kedua. Konsekuensinya, selama 7 tahun 1945 sampai 1952, Jepang diduduki oleh Amerika dan Amerika telah memerintahkan kepada Jepang untuk mengubah semua kebijakan termasuk kebijakan pendidikan sesuai dengan instruksi Amerika. Lalu, pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito melalui siaran radio mengumumkan bahwa pemerintah Jepang secara resmi menerima tuntutan sekutu yang tercantum di dalam Deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam adalah deklarasi bersama yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1945 di Potsdam, Jerman oleh para pemimpin sekutu, yaitu Presiden H.D.S. Truman dari Amerika Serikat, Perdana Menteri Winston Churchill dari Inggris, dan Presiden Chiang Kai-shek Republik Cina yang menyerukan agar Jepang meletakkan senjata dan melepaskan seluruh tanah jajahannya. Kabinet di bawah pimpinan Laksamana Angkatan Laut mengundurkan diri. Tanggal 17, kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Sipil dilantik. Para birokrat dan akademis segera mulai membentuk pokja untuk membahas penyebab kalah perang dan menyimpulkan bahwa Jepang kalah dari Amerika karena pendidikan Jepang gagal, sehingga kualitas SDM Jepang lebih buruk dibandingkan dengan SDM Amerika. Tepat 1 bulan setelah pengumuman kalah perang, pemerintah Jepang melalui Menteri Pendidikan mengeluarkan pedoman kebijakan pendidikan untuk pembangunan Jepang baru yang berisi 11 pedoman kerja. Pendudukan sekutu atas Jepang, SCAP, Supreme Commander of Allied Powers, resmi dimulai pada tanggal 12 September. Setelah itu, pada tanggal 22 Oktober, SCAP mengeluarkan instruksi kepada pemerintah Jepang terkait revisi sistem pendidikan. 11 poin tersebut mencerminkan keprihatinan para akademisi dan birokrat terhadap kondisi sosial Jepang menjelang akhir perang. Masyarakat cenderung apatis, egois, bodoh, kriminalitas meningkat, pasrah sehingga tidak berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup. Momentum berakhirnya perang dijadikan titik awal untuk mengubah pola hidup dan mentalitas masyarakat melalui pendidikan. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh militer Amerika. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Agustus, pemerintah Jepang mengirim telegram kepada pemerintah Amerika menyatakan bersedia menerima himbauan dalam deklarasi Potsdam. Dengan pengumuman resmi kekalahan perang, semua pejabat sipil dan militer yang pro-perang mengundurkan diri, digantikan oleh para tokoh anti-perang. Merekalah yang bekerja sama dengan para pejabat sipil SCAP untuk melakukan perombakan signifikan atas sejumlah kebijakan di Jepang, termasuk kebijakan pendidikan. Pada tanggal 26 Agustus, pemerintahan Jepang membentuk Central Liaison Office atau kantor penghubung pusat sebagai lembaga koordinasi untuk menampung instruksi dari SCAP dan meneruskannya kepada lembaga eksekutif Jepang. Tanggal 2 September, di atas kapal perang Missouri yang berlabuh di Tokyo, Menteri Luar Negeri Jepang, Shigemitsu Mamoru, atas nama pemerintah Jepang, menandatangani dokumen pernyataan kekalahan Jepang. Keberanggapan bahwa Jepang mengobarkan Perang Asia Pasifik karena militer didukung oleh rakyat, dan rakyat mendukung militer karena telah dididik untuk patuh, membabi buta pada pimpinan, tidak mampu berpikir logis, serta militan, yang artinya militerisme Jepang yang ditandai dengan rakyat yang fanatik dan radikal. Fanatik karena percaya bahwa bangsa Jepang adalah bangsa yang paling unggul di dunia, ultranasionalistik, dan radikal sehingga sampai nekat melakukan tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, demilitarisasi harus dimulai dengan merombak total sistem dan materi pendidikan. Pada tanggal 31 Desember, SCAP mengeluarkan instruksi terkait penghentian mata pelajaran pendidikan moral, sejarah, dan geografi Jepang. Ini adalah karena di Jepang, selama era perang, mata pelajaran pendidikan moral mengajarkan bahwa rakyat harus patuh, bahkan harus rela mati demi kaisar. Mata pelajaran sejarah berisi mitos bahwa Jepang adalah negeri dewa. Mata pelajaran geografi berisi materi propaganda bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, sehingga sah bagi Jepang untuk menguasai seluruh wilayah Asia. Selama 1 bulan, tim misi pendidikan Amerika melakukan kunjungan ke instansi pendidikan di Jepang dan mengadakan diskusi dengan Dewan Pakar Pendidikan Jepang. Pada akhir Maret,
Tim Misi Pendidikan Amerika menyerahkan laporan rekomendasi reformasi kebijakan pendidikan Jepang kepada SCAP. Laporan tersebut pertama-tama menyimpulkan bahwa SCAP tidak perlu terlalu antusias membasmi paramiliterisme dan radikalisme dalam dunia pendidikan Jepang. Biarkan bangsa Jepang sendiri yang membangun kembali sistem pendidikan mereka dengan unsur-unsur budaya lokal. Adanya kesamaan persepsi antara pemerintah Jepang pasca kekalahan perang dengan pemerintah Amerika, yaitu bahwa perang terjadi karena rakyat Jepang telah disesatkan dan dibuat bodoh oleh sistem dan materi pendidikan yang salah. Oleh karena itu, agar tragedi perang tidak terulang lagi, sistem dan materi pendidikan harus diubah sedemikian rupa, supaya dapat membuat rakyat menjadi pengetahuan luas dan mampu berpikir kritis. Pada bulan Agustus, Kementerian Pendidikan Jepang membentuk Dewan Reformasi Pendidikan atau Kyoiku Sashin Inkai, selanjutnya disingkat DRP, yang bertugas menyusun undang-undang terkait pendidikan berdasarkan rekomendasi dari tim misi pendidikan Amerika. Para mantan anggota Dewan Pakar Pendidikan kembali diminta untuk masuk ke dalam DRP. Setelah dibentuk, DRP segera bekerja untuk merumuskan rekomendasi untuk penyusunan UU Pendidikan. 3 bulan kemudian, pada bulan November 1946, DRP mengajukan rekomendasi pertama kepada pemerintah terkait tujuan pendidikan ke depan, serta perlunya menerbitkan UU Pokok Pendidikan atau UU yang menjadi laksana bagi UU Pendidikan lainnya, yang berisikan tujuan pendidikan adalah mengembangkan kepribadian murid, membentuk kewarganegaraan yang demokratis dan cinta damai, menegakkan kebenaran dan keadilan, menghargai martabat orang lain, menjunjung tinggi sikap rajin bekerja dan tenggang rasa, serta membina warga negara yang sehat secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, pendidikan tidak boleh hanya dibatasi oleh waktu dan ruang, institusi pendidikan dan masa studi. Oleh karena itu, setiap warga negara harus diarahkan agar dapat belajar atas inisiatif sendiri, kapan saja dan di mana saja. Tujuan pendidikan adalah mencetak individu-individu yang terus belajar dan bekerja sama, sehingga dapat menciptakan dan mengembangkan kebudayaan baru. Dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan harus dicantumkan hal-hal berikut. Pertama, bahwa pendidikan di Jepang selama ini jauh dari memadai karena terlalu menekankan formalitas dan memaksakan penyeragaman. Kedua, bahwa berhasil tidaknya pembangunan negara Jepang ke depan berlandaskan konstitusi baru akan tergantung pada arah kebijakan pendidikan yang baru. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan harus dicantumkan dengan jelas hal-hal berikut ini. Pertama, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kedua, wajib belajar. Ketiga, pendidikan untuk putri. Keempat, pendidikan luar sekolah. 5, pendidikan politik. 6, pendidikan agama. 7, jenis-jenis sekolah. 8, peraturan tentang guru. 9, administrasi pendidikan. Yang kelima, bahwa Kementerian Pendidikan akan menyusun Undang-Undang Pokok Pendidikan yang memuat poin-poin di atas. Selama pendudukan oleh Amerika, slogan yang dipaksakan oleh Amerika ke Jepang adalah demokrasi. Namun, dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Pendidikan yang disahkan selama masa pendudukan Amerika tersebut, penekanannya justru pada menjunjung tinggi kebenaran dan prinsip ilmiah dan rajin belajar dan bekerja. Dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dicantumkan bahwa tujuan pendidikan adalah membina warga negara yang berkepribadian sehat jasmani dan rohani, serta memiliki karakter yang layak sebagai anggota masyarakat dan negara yang cinta damai dan demokratis. Dalam Undang-Undang Pendidikan Sekolah dicantumkan bahwa tujuan pendidikan adalah membekali para siswa dengan kompetensi untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari termasuk bekerja dan mandiri secara ekonomi. Sedangkan dalam Undang-Undang Pendidikan Luar Sekolah diatur bahwa setiap Pemda berkewajiban membentuk Dewan Pendidikan Luar Sekolah untuk membangun dan mengelola fasilitas umum pendidikan luar sekolah. Kesimpulannya, reformasi kebijakan pendidikan merupakan faktor utama keberhasilan rekonstruksi Jepang pasca kekalahan perang di tahun 1945. Reformasi atau pengubahan ini dilandasi oleh kesadaran bahwa Jepang kalah perang karena kualitas SDM jauh lebih buruk daripada Amerika. Dan hal itu terjadi karena kebijakan pendidikan yang keliru. Pembahasan dan pengesahan UU Pendidikan baru dilakukan selama era di mana Jepang diduduki oleh Amerika.
bahwa pemerintah Jepang dapat merumuskan dan mengesahkan UU pendidikan dalam waktu singkat adalah karena mereka tidak perlu melakukan penelitian dari nol, tetapi cukup mengambil contoh keberhasilan di negara lain, yaitu Jerman. Ini sejalan dengan prinsip para akademisi dan birokrat Jepang, yaitu mempelajari kebijakan yang telah terbukti sukses di negara lain dan menerapkannya di negara sendiri dengan revisi seperlunya. Metode ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan merumuskan sendiri dari awal kemudian melakukan uji coba yang mana mungkin saja gagal total sehingga semua harus diulang dari awal.